saya pernah dengar juga usaha yang bagus itu apa? Usaha apa? Usaha yang dimulai. Dimulai. Jadi apapun bentuk usaha yang dimulai. Kalau misalnya usahanya bagus, besar, tapi nggak pernah dimulai-mulai, nggak bakal jadi. Cuma di pikiran doang. Pikiran doang, nggak bakal gede. Halo Sobat Kepompong, pernah nggak kalian ngerasa kerja sudah lama, tapi kok kayaknya nggak ngerasa nyaman nih di tempat kerjaan itu? Nah, narasumber kita ini begitu juga. Jadi dia sudah lama bertahun-tahun kerja di sebuah perusahaan asuransi mobil, tapi dia banting setir dari dunia yang awalnya perkelaiman asuransi ke dunia yang bertolak belakang, 180 derajat berbeda banget, yaitu dunia dapur. Nah, siapa narasumber kita? Ini kita sambut ke Bang Nasir. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Tommy. Thank you nih, Bang, udah mau berbagi dengan kita. Oh iya, sama-sama. Makasih banyak. Semoga nanti obrolan kita bisa jadi motivasi buat sahabat Kepompong semua yang lagi down, bingung mau usaha apa. Setelah ngeliat ini, ada motivasi nih, Bang. Betul. Itu yang saya mau juga gitu ya. Siap. Minimal dapat inspirasi lah ya, inspirasi, motivasi gitu. Amin. Bang Nasir, boleh ceritain nggak? Bang Nasir dulu tuh terjun di dunia asuransi mobil di tahun berapa? Oh, saya pertama kali kerja itu, tapi sebelumnya saya di perbankan ya. Perbankan, kemudian itu kena ada tahun 98, ingat nggak? Kita krisis moneter, Krismon. Jadi banyak tuh rasionalisasi kalau itu. Rasionalisasi kita ada salah satu yang dipotong lah gitu ya. Habis itu saya melamar di salah satu perusahaan asuransi grup Astra. Itu tahun 99. 99 terus sampai sekitar 9 tahun lah saya di situ. Lama juga. Lama juga, Bang, ya. 9 tahun. Iya, itu sekilas itu background saya dulu. Jadi 9 tahunan di dunia asuransi mobil. Itu hanya mobil aja atau mobil motor juga? Kebetulan kan perusahaan kita namanya AAB. AAB itu General Insurance. General Insurance itu artinya semua asuransi kerugian. Nggak hanya mobil, ada juga asuransi third party liabilities, asuransi kerangka kapal. Kebetulan yang di Lampung itu kita lebih khususan di motor vehicle, mobil dan motor ya. Oh, mobil dan motor. Iya, betul. 9 tahun lumayan lama ya. 9 tahun. Apa yang buat nyaman sampai 9 tahun, Bang? Ya, 9 tahun itu dibilang lama juga enggak, dibilang enggak juga lama memang ya. Terasa hitungannya kan sampai tahun 2008 saya itu. Terutama itu yang bikin nyaman itu kebetulan saya dapat di organisasi atau di perusahaan yang organisasi itu pembelajar lah ya. Ya seperti Mas Tommy tahu kan Astra ya. Grup Astra itu kan kita beruntung bisa di situ karena kenapa? Selalu belajar, ya betul, kita di-improve terus kan untuk masalah pengetahuan, dan situlah saya senangnya di grup Astra seperti itu. Mungkin setahun begitu ada pelatihan, training segala macam, jadi nggak bikin bosen. Terutama juga lingkungan kerja. Kebetulan kan di AAB, di asuransi kami itu, asuransi Astra Buana itu masih sedikit orangnya. Dulu pertama kali buka di Lampung ini masih ada 5 orang. Oh, cuma 5 orang? 5 orang, termasuk ada yang urusan klaim, kebetulan saya urusan marketing, ada urusan admin, ada CSO, sama satu kepala cabang. 5 kan? Itu cover Lampung? Cover Lampung. Jadi benar-benar dibuat efisien gitu kan, itu organisasi itu pada saat pertama kali. Mungkin di situ juga, kalau misalnya saya mundur pada saat itu gitu kan, kasihan amat teman saya yang 4 ini gitu kan, pincang gitu kan. Jadi kami itu makin solid karena organisasi masih kecil, makin solid jadinya di situ. Dan betul-betul saling cover lah kita di dalam perusahaan itu gitu loh. Itu mungkin salah satu yang bikin saya betah gitu loh. Dan juga dunia asuransi mobil termasuk juga seperti apalagi saya kan di bagian marketing kan ya. Selalu nggak monoton lah ya kerjanya kan. Kita berhadapan dengan orang lain, dengan klien gitu kan. Dalam artian gini, kan nggak semua klien sama latar belakangnya, backgroundnya. Ada yang mungkin yang pengusaha, ada yang sebagai
pegawai negeri atau ASN mungkin macam-macam lah. Berapa macam, misalnya ada 1.000 orang ya 1.000 macam pekerjaan, 1.000 macam background gitu kan ya, macam-macam. Ada ibu-ibu rumah tangga seperti itu yang saya hadapin gitu kan. Itu bikin unik juga gitu. Nggak monoton Bang ya. Nggak monoton, betul. Nah, tapi menariknya gini nih Bang Nasir. Kan kalau bicara masalah satu secara company, Astra itu perusahaan besar. Betul. Kemudian yang kedua, secara iklim kerjanya pun bisa dibilang nyaman. Tadi nyaman, betul. Karena cuma 5 orang, timnya juga solid, bisa saling bantu. Betul. Kemudian bicara rutinitasnya, itu bukan hal yang monoton. Karena ketemu dengan banyak klien yang berbeda-beda. Betul. Nah, tapi momen apa nih yang buat Bang Nasir akhirnya banting setir dari dunia asuransi, klaim, ke dunia makanan. Iya. Terutama saya concern bukan di bagian klaim ya, saya di bagian marketingnya. Di marketingnya. Marketing, betul. Mungkin itu tadi. Jadi saya pernah dengar itu kenyamanan itu yang bisa bikin orang nggak bergerak. Pernah saya dengar itu ketika saya sering ikut seminar gitu. Dia terjebak di zona nyaman ya. Zona nyaman itu yang ditakutin kan. Waduh, saya berpikir di situ kan. Zona nyaman, kayaknya saya itu nyaman banget di situ kan. Nah, saya takutin itu. Makanya saya melihat di sisi lain lah gitu loh, Di sisi lain saya pengen coba juga kan. Selain juga saya mau improve kan. Artinya diri kita itu kan nggak selalu hanya di situ-situ terus kan. Artinya kita juga mau sesuatu yang lebih baik, lebih besar gitu kan. Dengan mungkin juga tanggung jawab yang lebih besar lagi gitu kan. Dan selain itu juga kebutuhan juga makin besar juga seperti itu. Karena kalau karyawan flat ya. Ya, tapi kan ada kan tetap kenaikan kan. Insentif kenaikan. Tapi ada momen spesifik nggak Bang Nasir? Semisal, mungkin Bang Nasir ngelihat, kok kayaknya ada nih klien Bang Nasir yang dia usaha makanan tapi akhirnya berhasil. Atau mungkin apa? Itu salah satu motivasi juga. Saya itu lihatnya. Kok misalnya orang ini nih bisa beli misalnya asuransi kita kan lumayan agak mahal ya. Kok gampang bener gitu ya. Saya lihat backgroundnya pengusaha gitu kan. Mereka enak kan hitungannya seperti itu kan. Mungkin itu salah satu motivasi saya juga gitu loh, untuk bikin usaha sendiri seperti itu. Kan bukan sebuah hal yang mudah ya ketika memutuskan untuk resign. Gimana respon keluarga? Mau resign nih, mau usaha aja. Enggak ya, maksudnya awal-awal itu enggak semuanya menyambut baik ya pastinya kan ya, karena kan pada saat itu kan saya masih baru benar namanya usaha gitu kan ya, masih ada sebagian pesimis juga kan, terus juga ada sebagian juga lihat kok sarjana gitu kan, buka warung sih gitu kan, nggak kayak bukan bidangnya gitu kan, tapi kan lambat laun kan itu bisa kita dibuktikan dengan perjalanan waktu gitu loh, seperti itu. Ya ada juga, tapi yang keluarga juga mendukung juga gitu loh, seperti itu. Tapi dulu itu memang Bang Nasir sudah resign dulu baru buka, atau memang sudah buka rumah makan ini dulu kemudian memutuskan resign? Saya bebarengan. Jadi berapa lama sebelum resign saya udah buka dulu. Awalnya saya masih di Gerasi ya, buka gitu kan. Tujuan pertama itu untuk tambah-tambahan lah, sama kebetulan kan istri saya dulu bekerja juga, karena punya anak gitu kan, nggak bisa meninggalkan anak gitu kan. Saya pikir apa ya usaha atau pekerjaan istri saya untuk saling ngebantu itu yang nggak meninggalkan rumah gitu kan. Kalau misalnya kerja tempat lain juga tetap harus meninggalkan rumah kan. Sedangkan anak saya masih kecil gitu loh. Makanya kepikiran kami ngebuka ini rumah makan Wagiham ini. Gitu. Nah, kalau sobat kepompong yang menyaksikan episode kali ini kebetulan pelanggan setia rumah makan Wagiham juga, itu pasti tahu nih prosesnya. Karena memang dimulai dari garasi mobil ya. Betul, garasi mobil. Mulai dari garasi mobil. Jadi kalau kayak Apple atau mungkin Google dan lain-lain banyak mulai dari garasi mobil, Wagiham sama nih. Mulai dari situ juga. Bang Nasir, ngapa rumah makan Manado? Bukan yang lain. Betul, bagus. Jadi gini, memang kami ini berdua itu orang dari sana, dari Sulawesi Utara. Asli sana? Iya, tapi kami itu dari bukan Manado, Gorontalo. Itu tetangga nama Manado, Manado Gorontalo. Kebetulan saya itu
papa saya orang Gorontalo, kalau istri itu papa mamanya orang Gorontalo dua-duanya, ya, Famdunda dan Datau dia. Ketemu di Lampung atau ketemu di Jakarta? Jakarta. Nah, di sana akhirnya pindah ke Lampung. Iya, pindah ke Lampung, betul. Dulu juga istri bekerja di Jakarta, kemudian karena menikah, pindah ke Lampung seperti itu. Nah, tapi kan kalau untuk bicara Manado nih, sebenarnya di Lampung itu kan nggak banyak, Bang. Betul. Nah, kenapa kok tetap bersikukuh pengen rumah makan Manado aja? Oh iya, bukan itu. Yang lain-lain gitu. Itu dia. Salah satu itunya opportunity saya kan. Kan selalu kan diomongin kan, dulu kan masih orang zaman dulu ya. Teori SWOT itu kan, strength, weakness, opportunity, treatment ya, threat ya. Nah, itu loh opportunity. Karena nggak ada itu, makanya saya makin keras untuk membuka itu makanan Manado itu. Gitu. Nah, menarik nih sahabat Kebombong. Jadi ternyata di balik niche market, peluang yang kecil tadi itu ada sebuah peluang. Karena kebanyakan kalau budaya orang kita itu biasanya ngelihat rumah makan apa yang rame, dia akan buka ngikutin kayak gitu kan. Betul. Nah, ini Bang Nasir bisa dibilang ngelawan ya, kebalikan. Iya. Susah nggak dulu Bang pertama kali masarin ya? Pertama kali sebenarnya komunitas Manado atau komunitas Gorontalo di Lampung banyak ya. Saya juga kami berdua ikut arisan urusan Gorontalo. Ada gitu banyak gitu. Kemudian juga kan kami sering ke Jakarta gitu kan, sering kemana-mana. Ternyata makanan Manado itu termasuk makanan pilihan gitu loh. Makanan pilihan ya. Termasuk high cost. Iya, high cost juga. Betul high cost. Nah, di situ juga saya berpikir gitu loh. Kenapa sih nggak kita bikin yang makanan yang Manado tapi murah gitu kan? Gitu kan? Oke. Kenapa? Saya pikir kan bahan-bahannya hampir sama, ada di Lampung semua kan. Ikan-ikan seperti itu, sambal, dabu-dabu segala macam ada itu. Kenapa nggak kita bikin yang makanan Manado, khas Manado tapi yang murah? Itu tadi opportunity juga opportunity tadi gitu loh. Nah, tapi untuk proses masalah menunya sendiri Bang, punya resep keluarga atau memang pencarian? Oh iya, sekarang kita karena di lingkungan emang keluarga kita pemakannya yang sama yang kita sajikan ini pada saat ini, ya itu mah udah resep keluarga aja. Iya, keluarga saya. Atau terutama ini dari ibu istri saya kan juga masak juga dan masakannya enak gitu kan. Termasuk juga almarhum ibu saya juga, walaupun bukan orang Gorontalo, tapi dia orang Bengkulu, tapi jago masakan Gorontalo, dia bisa bener itu. Oh, berarti campuran ya? Campuran, blasteran. Bang, tapi gini nih Bang, akhirnya pada prosesnya sebenarnya ada penyesuaian nggak sih dengan cita rasa lidah sini? Iya, itu bagus juga. Itu tuh, waktu pertama kali buka, kan kita tadinya mau berpikir bahwa hanya makanan Manado ya. Oke, kita bersikukuh bahwa makanan Manado, makanan Gorontalo gitu. Tapi lama-lama saya juga dengar masukan kan, oh iya, Sir, kalau misalnya lu di Lampung, itu harus punya pindang dong, gitu kan. Makanya kami adain gitu loh. Soal adjustment rasa, ya kita ngikutin dari inilah, lidah kita lah, lidah kebanyakan gitu kan. Oh, saya rasa makanan ini nggak terlalu ekstrim amat rasanya kan, bisa langsung diaplikasiin seperti itu, yang genuine-nya gitu. Karena memang rasanya ini enak, rumahan banget. Betul, itu iya. Dan mungkin itu salah satu rahasianya juga akhirnya punya pelanggan tersendiri ya. Betul. Karena orang yang makan di sini dia ngerasa kayak seolah-olah bukan beli di rumah makan. Iya. Tapi kayak dia ngerasain makanan dari dapur, dari rumah dia sendiri. Gitu Bang. Iya. Pertama kali ngebuka dulu modal berapa? Modalnya itu setahu saya sekitar, itu juga minjem sama temen itu tuh 25 juta itu. Oh, minjem ya? 25 minjem. 25 minjem. Mutusin resign lagi. Iya. Jadi nekat juga nih sebenarnya Bang Nasir. Itu posisi istri resign juga. Resign, udah karena habis melahirkan dia sebelum melahirkan udah resign ya. Apa yang membuat senekat itu Bang? Saya pikir gini ya, kenapa saya milih rumah makan gitu kan? Saya pikir gini, toh saya bikin usaha yang emang kita hobi juga pertama kali ya. Suami istri itu hobi, saya sama istri saya hobi banget makan gitu kan. Terus makan gitu kan, terus berani komen.
Kalau kita berani komen, kita harus bisa ngelakuinnya loh. Misalnya ya kita ke suatu rumah makan gitu. Terlalu asin, terlalu apa. Ini enaknya lebih gini. Artinya kita bisa ngelakuinnya kan. Kita lebih baik gitu kan. Dari situ satu. Kedua juga, emang kebutuhan juga. Kebutuhan kan. Pada saat itu saya mungkin pemasukan nggak ada, mungkin kan. Istri juga nggak ada. Saya pikir inilah satu pemasukan. Terus ketiga juga ini apa tuh sebenarnya jiwa juga ya, jiwa kita itu kan. Jiwanya entrepreneur, pengen usaha makanan. Iya, pengen usaha makanan gitu loh. Sama itu kan, kalau usaha makanan gitu loh. Toh kalau misalnya kita buat nggak habis, akhirnya juga kita bisa makan gitu loh. Paling minimal itu kita nggak putus makan lah gitu loh. Saya rasa gitu kan. Tapi ini terbatas rumah makan. Misalnya usaha lain juga boleh sih sebenarnya gitu kan. Ya itu tadi kan nggak mungkin ada sisa lah gini kan gitu loh. Awal-awal seperti itu. Tapi tantangan terberat 3 bulan awal ngebuka dulu apa? Siapa ini bisa jadi pembelajaran juga nih. Oh iya. Yang pertama itu karena kebetulan juga kita kan bukanya asal aja buka, yang penting kan berani aja gitu. Bukannya modal nekat, modal berani gitu kan, modal berani. Itu tadi yang pertama kita nggak punya SOP. Terus belum terbiasa dengan namanya itu ya, otaknya biasa karyawan, pindah ke zonanya pengusaha, bukan pengusaha sih, ya pengusaha lah ya, wira swasta lah ya. Kadang-kadang kan gitu. Kalau karyawan kan kita tinggal nunggu akhir bulan terima pasukan kan. Berarti kalau misalnya kita usaha sendiri ini kan belum tentu. Kita misalnya bulan ini kita dapatnya segini, bulan depan segini, bisa lebih besar, bulan depannya lagi bisa lebih kecil gitu kan. Nah itu, nyiapin mental itu yang paling agak susah sih, awal bulan-bulan awal itu. Misalnya aja sehari kita nggak ada ini yang customer yang datang ataupun nggak ada tamu yang datang kan lumayan juga itu. Pernah juga Bang? Oh pernah dong, pasti ngalamin. Yang paling penting itu adalah ngolah hatinya ngolah hati itu gitu loh. Kalau dulu kan kalau masih karyawan kan ngolah duit ya, ngolah penghasilan ya kayak mana caranya. Nah sekarang ngolah hatinya itu kayak mana sampai terus berkembang seperti itu. Nah ini menarik nih jadi ternyata untuk memulai sebuah usaha itu yang terpenting ada olah hati tadi. Olah hati betul. Jadi ngejaga ketetapan hatinya itu supaya tetap kuat nih. Betul. Karena tadi biasa bulanan dapat income sekian udah pasti. Ini zong belum lagi mikirin ngegaji karyawan. Betul. Wah, ini lebih banyak tantangannya. Tapi Bang Laisan ngebuktiin lah bahwa dengan proses perjalanan tadi, ketika memulai usaha juga dimulai dari modal yang ngutang dengan tangan, alhamdulillah bisa berkembang sampai dengan seperti saat ini ya. Iya. Bang, boleh berbagi nggak ke sahabat Kebombong semua apa sih tips yang dipakai Bang Nasir dan Memakan Wagiham supaya pelanggan itu tetap balik lagi ke sini? Oh iya. Tapi saya mau ngasih tip dulu untuk orang mau buka usaha dulu ya. Boleh. Yang pertama itu jangan berpikir selalu mulai usaha itu dengan besar gitu. Nah, kalau misalnya berusaha untuk besar, memulai pertama itu pasti banyak kendalanya. Kendala modal lah, kendala segala macam lah ya. Itu aja. Bikin usaha yang saya pernah dengar juga, usaha yang bagus itu apa? Usaha yang dimulai. Jadi apapun bentuk usaha yang dimulai. Kalau misalnya usahanya bagus, besar, tapi nggak pernah dimulai-mulai, nggak bakal jadi. Cuma di pikiran doang. Pikiran doang, nggak bakal gede. Pertama itu kan kita bikin atmosfer. Saya kan di sini kan selalu bikin a home away from home. Jadi jadi kayak suasana rumah gitu loh. Tapi jauh dari rumah. Sebisa mungkin seperti itu. Termasuk juga kepada pelayan-pelayan di sini kan. Kalau bisa dibuat itu pelanggan itu kayak kakak, kayak ibu atau kayak bapak gitu kan. Jadi mereka tuh makan tuh walaupun misalnya dalam istirahat makan, saya nggak makan bukan makan di rumah makan gitu loh. Makan kayak makan di rumah gitu loh kan. Jadi enak, cuman bayar. Memang lebih ke hominya tadi. Homi itu ya. Ya, memang benar sih, itu yang dirasain kita juga begitu juga nih. Betul. Karena memang ini termasuk saya pelanggan setia sini juga nih. Oh iya, benar pelanggan setia. Dan termasuk menyaksikan prosesnya dulu. Iya. Bang, Wagiham ini
pakai medsos juga nggak? Oh pakai, kita pakai. Pakai. Iya. Apa nama medsosnya Bang? Instagram kita di RMWGHAM, terus itu juga ada sebentar di Facebook juga ada kita. juga, Tapi yang aktif sih di itu ya. Instagram juga. Iya Instagram. Nah menurut Bang Nasir penting nggak sih medsos di zaman sekarang? Ngefek itu. Terutama gini, terutama kalau kita misalnya ada suatu hal yang baru yang kita pengen tampilkan cepat gitu ya. Itu respon itu biasa dari medsos sih. Oh di medsos ya. Terutama juga kan biasa kan kita ada di misalnya dalam jangka waktu tertentu misalnya kan kita bikin apa PO misalnya PO makan apa kue-kuean dari Gorontalo atau kue-kue Manado gitu kan. Kita lewat medsos tuh antusiasnya bagus gitu kan. Antusiasnya bagus. Kalau untuk jualan ya memang kita kan melalui media apa? GoFood, GoFood, Grab gitu kan. Itu berjalan juga. Walaupun itu sebenarnya baru berjalan tahun setengah inilah gitu loh. Dari berjalannya waktu gitu. Termasuk agak terlambat juga saya gitu kan. Tapi kesini-sini malah itu jadi satu hal yang menjanjikan. Maksudnya bagus prospeknya ke depannya gitu loh. Perkembangannya. Nah ini sahabat nanti bisa collab juga dengan kita nih Bang, karena kita rencana di tim kita pun nanti akan launching namanya marketplace padukan. Itu karya asli anak-anak Lampung juga. Oh gitu ya. Nanti di sana itu akan ada juga menu kayak makanan juga tuh. Nah, jadi kayak model GoFood, GrabFood. Oh gitu ya. Nanti kita akan share. Kita akan share nanti ya. Bang, bicara rumah makan, itu kan pasti ada yang namanya dapur. Iya. Nah, gimana sih cara manajemen WGHAM terhadap tim dapur? Oh tim dapur. Yang pertama itu kebetulan saya kalau misalnya saya nggak punya koki ya, koki itu saya sama istri saya lah istilahnya gitu koki ya. Jadi sebagian besar di dapur itu adalah operator gitu loh, operator. Jadi masalah bumbu itu kami gitu kan, mereka menjalankan hari-hari berdasarkan bumbu yang udah pernah ada gitu loh, seperti itu. Kemudian juga kalau manajemen lainnya saya bikin aja lah seperti manajemen dapur di rumah lah ya, di rumah. Cuman kan waktunya kan tertentu juga, terbatas juga kan, orang makan tuh paling dari jam 11 sampai jam 2 seperti itu rame-rame. Ya tinggal maintenance aja, crowdednya aja, maintenance crowdednya itu aja. Yang paling penting. Berarti sama kayak kemarin kita ada juga tuh konten dengan Nong Bohai, kebetulan jadi Kalianda tuh. Nah ternyata memang salah satu tips dari dia itu untuk urusan masalah dapur itu memang dipegang sendiri. Iya betul. Jadi memang karyawan tuh lebih ke arah ya udah operasional, kemudian tamu datang dilayanin, diantar. Tapi bumbu pokoknya tetap dibuat oleh orang. Iya. Bang, kan lumayan lama nih rumah makan WGHAM. Iya. Pernah nggak melakukan sebuah kesalahan yang fatal yang akhirnya jadi pembelajaran? Saya gampang melupakan. tapi nggak mau inget cepetnya apa ya, saya juga ya. Mungkin salah buat menu atau dikomplain karena lambat. Artinya gini, kalau misalnya pernah juga kita launching menu misalnya kurang berhasil atau responnya pernah kita ngalamin seperti itu. Juga, ya? Jadi jangan takut. Tapi kan yang penting udah kita coba kan. Kita coba misalnya kita tambahin menu ini gitu kan. Termasuk juga penambahan menu-menu lainnya gitu kan. Ada yang direspon bagus, ada yang nggak direspon, atau mungkin momennya nggak pas gitu kan. Ya itulah nggak apa-apa dilakuin itu kan. Yang penting udah coba. Terus kemudian kalau yang saya ingat sih, yang itu tuh pada saat saya COVID lah itulah. Itu benar-benar itu. Benar-benar itu. Semua kayak kena itu. Iya, semuanya kena dan jangan khawatir nggak cuma kita sendiri gitu kan, dalam artian seperti itu. Artinya cuma pada saat itu yang mampu bertahan aja sih yang bisa survive ya. Tetap survive itu yang mampu bertahan aja. Nah, menarik tuh Bang, karena Bang Nasir nyebut masalah COVID dulu. Iya. Apa strategi yang dipakai Bang Nasir mensiasati COVID itu? Oke. Itu juga kebetulan yang saya agak berasa berat itu karena saat itu saya belum pakai namanya itu online tadi ya. Ya online tadi itu yang beratnya itu kan. Yang strategi yang tadi itu tetap itu tadi bertahan aja, bertahan. Dengan artian gini, stok kita kurangin tuh. Stok segala macam bahan baku kita kurangin segala macamnya.
terus udah meningkatkan kebersihan, itu otomatis itu. Betul. Iya, protap yang untuk kesehatan zaman dulu kan itu, protokol kesehatannya dijalanin semua. Udah dijalanin semua. Tapi yang paling penting itu masalah inventory tadi itu. Itu jadi strategi juga, karena kita nggak mau kan, sedangkan pemasukannya berkurang banyak, tapi stoknya besar, kita akhirnya makan modal kan di situ kan pada saat itu. Artinya toh kita secukupnya, sangat-sangat secukupnya itu pada saat itu. Jadi mengatur jumlah stok bahan baku dan makanan yang ada sehingga nanti tidak mubazir di situ. Mubazir betul di situ. Masukan dari Bang Nasir buat sahabat Kebobong semua yang saat ini masih berada di zona nyaman. Yang mungkin seperti Bang Nasir dulunya pernah kerja, tapi dia ragu-ragu nih untuk memutuskan memulai sebuah usaha. Iya, saya juga nyaranin benar, usaha yang bagus tuh, semua usaha tuh bagus asal dimulai. Yang kedua itu, kalau saya juga punya prinsip begini, artinya kita nggak mecahin tempayan sebelum ada tempayan baru gitu loh. Gitu ya. Artinya gini, misalnya semua teman-teman misalnya masih bekerja, jangan langsung resign kalau misalnya belum ada pijakan gitu loh. Kalau belum mulai usahanya, jangan ada langsung di resign juga, termasuk agak ini. Kalau saya kan enggak, berapa lama sebelum resign itu kan saya udah prepare gitu loh. Minimal prepare lah, buka gitu loh. Terus namanya usaha, otomatis 3 tahun pertama itu berat. Berarti di apa tuh, Bang? Ya itu tadi, mau bertahan itu. Mau bertahan. Karena kenapa? Kita ngolah hatinya belum ketemu kan itu kan. Yang biasa kita dapetin tiap bulan, dapetin segini. Pasti yang ini 3 tahun pertama itu kan belum pasti kan. Kita masih pengenalan dulu, masih orang tahu dulu gitu kan. Kemudian juga kalau bisa usaha, apalagi kalau misalnya bisa tempat lokasi itu memang memakai lokasi yang ada, itu lebih bagus sih kalau saya. Karena kenapa? Kita nggak banyak modal yang dikeluarin. Dia neken cost. Investasi juga kan nggak terlalu besar kan. Makanya saya itu kemarin tuh awal itu kan pakai ini dulu, garasi dulu gitu loh. Saya pikir kan nggak sewa kan gitu. Nah, kalau soal sisa makanan nanti kan kita bisa makan gitu, seperti itu. Karena sebenarnya kan WGHAM ini termasuk bisa dibilang pionir awal rumah makan yang pakai rumah sebenarnya. Di saat di tahun itu lebih banyak rumah makan itu yang benar-benar ya di tempat yang benar-benar dia sewa di pinggir jalan. Ini kan di dalam loh. Iya betul. Malah saya ingat benar itu tahun 2008 itu awal-awal itu marak sekali namanya kafe. Iya kan ya. Memang bukan saya nyalahin ya yang itu, tapi saya itu nggak sejalan aja itu pada saat itu. Kalau saya ngambil kafe, kenapa? Itu kan investasinya gede. Saya nggak punya duit gitu kan. Terus namanya kafe pasti orang mau nyaman. Mau nyaman. Terus pasti kalau nyaman itu namanya AC di mana-mana kan, investasi lagi. Kemudian juga kafe itu ada bersinggungan dengan kebosanan. Bosan. Karena itu agak setiap 6 bulan kalau nggak revisi tempat, revisi menu gitu kan, itu harus dilakuin itu. Nah, saya pikir, dalam waktu 6 bulan saya belum dapat apa-apa, belum punya duit gitu kan. Nah, udah saya kalau gitu makan aja deh. Gitu. Dan memang benar nih, pengalaman kalau yang namanya sebuah kafe atau coffee shop itu kan lebih cenderung orang cari suasana nyaman. Kemudian yang kedua biasanya dia hanya sebatas promo, kemudian cari yang instagramable. Begitu dia nggak ada inovasi tempat yang baru, orang pasti akan bergeser. Dan kita lihat pun di Bandar Lampung ini banyak banget coffee shop atau kafe yang akhirnya dia tumbang Iya. Karena tadi mungkin dia nggak analisanya kurang mendalam tadi. Tapi saya bukan mau nyalahin usaha kafe ya. Tergantung dari orangnya. Kalau misalnya dia punya modal besar, modal itu nggak apa-apa, silakan monggo gitu loh. Di sini kita pertimbangan aja. Bukan berarti untuk menyalahkan yang usaha kafe. Enggak. Tapi kan kayak tadi di disclaimer bahwa seperti yang dibilang Bang Nasir, semua usaha itu bagus. Yang penting memang dijalankan. Betul. Nah, kemudian ketika tadi bicara kafenya dia tutup, bisa berarti bukan karena masalah dia nggak bagus kafenya. Betul. Tapi analisa SWOT-nya, dia kurang menggali pelanggannya seperti apa, yang dimau oleh pelanggan apa, manajemen karyawannya dan lain sebagainya. Karena ada banyak faktor. Banyak faktor, Dan menurut kita sebenarnya saya meyakini bahwa
bisnis itu lebih bagus ketika dia itu grow up. Jadi dia tumbuh pelan-pelan dibanding ketika bisnis itu dia viral, rame, akhirnya secara manajemen dia nggak siap, keteteran, orang banyak komplain dan akhirnya down. Iya. Gitu. Saya paling takut itu. Bang Nasir, terakhir, apa harapan Bang Nasir dan rumah makan Wegiham ke depannya? Oh iya, ya maunya saya sih insya Allah ya pasti selalu berkembang ya, selalu berkembang. Memang itu sebenarnya dream saya itu kita itu punya cabang. Amin. Punya cabang. Gitu. Kapan tak itu? Nah itu dia. Karena kita langkah yang selanjutnya itu berat bener itu, berat bener. Karena banyak, makanya saya salut gitu loh dengan orang-orang yang cepat bener punya cabang itu. Saya sangat salut gitu kan, sangat apresiasi gitu kan. Kenapa? Ternyata payah untuk mendeliver mungkin cabang yang awal dengan cabang yang berikutnya itu sama dengan kualitasnya sama atau lebih baik kan payah itu kan. Ya semoga nanti harapan Bang Nasir dan Wegiham ada buat cabang baru. Amin. Buka peluang investor. Insya Allah. Dapat formula, dapat formulanya yang mantap itu. Nah, sahabat Kepompong yang menyaksikan episode kali ini, yang punya ketertarikan ingin membuka usaha rumah makan, terutama rumah makan Manado, nanti bisa kontak kita di kolom komentar. Nanti kita akan sambungkan langsung dengan Bang Nasir. Siapa tahu nanti ada di sana proses negosiasi, akhirnya tercapai sebuah kesepakatan. Amin. Dan terbuka rumah makan Wegiham yang kedua. Amin ya Allah. Sekian episode kali ini, semoga menginspirasi sahabat Kepompong semua. Apa yang kita pelajari, apa yang kita bicarakan, tujuannya adalah untuk memberikan kebaikan buat sahabat Kepompong semua. Betul. Dan supaya kita di kehidupan ini memberikan manfaat yang lebih baik bagi sesama kita. Amin ya. Kepompong berubah atau punah.